Ya, pemirsa, ratusan warga DKI mengurus Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa warga mengalami kendala mengakses KJMU pasca penetapan kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk sebagian warga yang selama 7 bulan Kartu Jakarta Pintarnya tidak keluar sehingga tidak mendapat bantuan sosial. Ratusan warga DKI Jakarta mengantre di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagian warga mengurus pembaharuan data sebagai penerima KJP dan KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kebijakan baru terkait pembaruan data penerima KJMU dikeluhkan warga karena terkendala masalah tingkat kesejahteraan rumah tangga. Endang, warga Paseban, Jakarta Pusat misalnya. Link dari P4OP yang digunakan untuk mendaftar justru tidak tercantum angka desil anaknya. Berbeda dengan Ratna, warga Karanganyar, Jakarta Pusat yang mengantre untuk meminta kejelasan Kartu Jakarta Pintar putranya yang selama 7 bulan tidak diterima. Ngurus KJP anak saya mandek 7 bulan. Sebelumnya karena kenapa mandeknya, Bu? Sebelum itu dia masalahnya tuh pas lulusan, yang lain pada dapat, anak saya doang kagak. Itu dia. Tapi selama 7 bulan nggak pernah nanya ngurusnya bagaimana gitu? Saya kesini terus, tapi dibilangin katanya kemiskinannya bertambah. Nah, cuman kendalanya pada saat sekarang ini ketika pendaftaran baru ada kebijakan baru yang mana hampir setengah lebih dari penerima KJMU itu datanya tidak ada. Diakibatkan karena awalnya itu keluar masalah desil. Nah, tapi di hari Selasa desil itu sudah hilang. Desil sudah hilang dan sekarang saya sudah mencoba memasukkan kembali melalui linknya P4OP. Nah, tetapi di sini saya juga belum sukses, padahal di DTKS itu terdaftar. Untuk memastikan KJP dan KJMU tepat sasaran, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik dan Registrasi Sosial Ekonomi untuk menjangkau peserta didik atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar bisa menuntaskan pendidikan mereka. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU akan tetap berjalan seiring dengan cleansing dan pemadaman data. Ya, Heru Budi ini menegaskan pemirsa para mahasiswa yang telah menerima KJMU tetap akan bisa mendapatkannya kembali hingga kuliah mereka rampung. Jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU dan sistem sudah dibuka, Ibu Asisten, dan tentunya cleansing itu bertahap ya. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu, dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu persen to persen. Berarti tidak ada pemutusan KJM. Pak, berarti untuk kemarin kan sempat disebutkan desilnya itu sampai desil 4, Pak. Berarti itu nggak akan diberlakukan, Pak? Ya, tetap ada pemadanan data nanti dengan Badan Pajak. Dicek pajaknya. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Itu mereka sambil kerja, sambil belajar segala macam, silakan aja. Jadi kalau nanti di cross check dengan data pajak di Spenda, Badan Pendapatan Daerah ya, Bapenda. Nah, itu kan kita lihat data-datanya yang nggak bisa kita sebutkan di sini, dan disurvei kembali ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu. Pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang akan berakhir pada 15 Februari lalu.
Ya, menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu transisi. Oh iya, siap. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada undang-undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-undang DKJ kan belum Ya, jadi bagaimana untuk... Ya masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, status DKI di kota Jakarta telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis, paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Ibu Kota Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada pagi ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, terima kasih rekan Cikal dan juga Ayah dan juga selamat pagi pemirsa. Mana aktivitas long weekend Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat Anda bersama rekan Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, yakni arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak dan saat ini di kawasan ini sedang diberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way satu arah dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak. Adapun pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas ini guna menghindari kepadatan atau lonjakan arus lalu lintas di beberapa titik hambatan di jalur puncak seperti Pasir Bujang, Megabendung, Pasar Cisarua hingga Taman Safari. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat yang melaksanakan long weekend di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, serta adanya kendaraan yang keluar masuk di persimpangan yang menuju lokasi wisata. Dan pemirsa, mengingat banyaknya tempat wisata maupun pusat perbelanjaan di sepanjang jalur puncak ini, maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena dapat menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas dan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan kami menghimbau juga kepada para pengendara agar selalu waspada dan berhati-hati mengingat di sepanjang jalur puncak memiliki banyak tikungan tajam dan kontur jalan yang berkelok dengan turunan dan tanjakan yang cukup curam serta adanya beberapa titik daerah rawan longsor sehingga rawan terjadi kecelakaan arus lalu lintas akibat remblong atau faktor pengemudi yang lelah dan mengantuk. Dan kami menghimbau pula kepada Anda para pengendara agar selalu mengecek fisik dan juga kendaraan Anda, pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam kondisi prima sebelum berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data Irasmas Korlantas Polri, angka kecelakaan di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 8 luka berat dan 161 luka ringan. Dari 214 kasus laka lantas tersebut, 91% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Silakan kembali ke studio.
Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presiden. Sementara itu, jelang Ramadan, pemirsa pasar sembako murah di berbagai daerah ramai diserbu warga yang rela mengantri berjam-jam. Sebagian warga pun kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Di bawah terik matahari, ratusan warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Lebak dan Bulog. Tak hanya beras, bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, telur ayam, terigu, dan gula pasir juga tersedia. Harganya dibanderol lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Warga hanya boleh membeli maksimal 10 kg beras. Namun sayang, sejumlah warga kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Tadi jam 8 pas. Terus sampai sekarang belum dapat apa-apa? Dapat, katanya kehabisan stok lagi diambil. Kehabisan stok mana, Bu? Beras? Berasnya. Berarti sekarang Ibu masih nunggu aja, Bu? Masih nunggu. Emang harga beras ini lebih murah? Iya, lebih murah dibanding beli di luar. Antrean warga mengular di halaman Sekretariat Daerah Pemkab Batang, Jawa Tengah demi membeli sembako murah. Pada operasi pasar ini, panitia menjual beras seharga Rp52.000 per 5 kg. Sementara harga telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Ada pula bawang merah dan bawang putih yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Bahkan ada potongan harga hingga Rp10.000 jika warga membayar dengan QRIS. Melalui pasar murah ini, warga mengaku terbantu karena bisa menghemat, terutama jelang bulan Ramadan. Ya senang sih ya sebagai ibu rumah tangga karena dapat harga-harga murah. Apalagi mau bulan puasa. Ya. Ribuan warga Ende, Nusa Tenggara Timur antri untuk membeli beras murah terjadi di halaman kantor Bupati Ende. Harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram kian menyulitkan warga. Sehingga bazar sembako murah yang menjual beras seharga Rp11.000 per kilogram ini ramai diserbu warga. Namun satu warga hanya dibatasi membeli maksimal 5 kg beras. Warga pun berharap harga bahan pokok bisa kembali turun. Tim Liputan iNews melaporkan.